Tapi kita harus dorong sama-sama, karena kalau kata Bung Karno itu, ideologi saya tidak cukup. Kita butuh banyak kader di lapangan yang mengorganisir kekuatan rakyat, dan kemudian kita mendorong dan menjamin bahwa ideologi dan visi misi kita itu bisa tercapai. Tugas-tugas teman-teman hari ini adalah turun ke lapangan dan kita rebut kemenangan. Mereka, semangat dong, mereka, gitu. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Presiden Jokowi telah mengeluarkan peraturan presiden tentang kebijakan pelayanan pemuda secara terpadu. Jadi semua kementerian lembaga diberikan tanggung jawab untuk melayani pemuda sesuai dengan sektor atau sesuai dengan nomenklatur dari kementerian-kementerian tersebut. Misalkan Kementerian PUPR, ya, dia memberikan pelayanan pemuda dengan melalui program pemberdayaan di bidang pekerjaan umum, misalkan. Dan kementerian-kementerian lainnya pun demikian. Dan ini harus diadopsi baik di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah. Tugas teman-teman hari ini adalah seluruh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Mimika ini, mereka benar-benar menjalankan peraturan presiden tersebut, yaitu memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada pemuda. Karena saat ini kita sedang masuk pada era bonus demografi. Bonus demografi itu maksudnya angkatan kerja lebih banyak daripada yang tidak kerja. Lebih banyak pemuda daripada yang tua. Tetapi kalau pasar tenaga kerjanya sedikit, setelah teman-teman lulus, teman-teman bingung mau kerja di mana. Iya kan? Teman-teman setelah lulus bingung, wah ini habis saya kerja di mana nih? Iya kan? Bingung tuh. Mau kerja di Pemda. Bayangkan saja, penerimaan ASN yang tahun ini itu adalah mereka-mereka yang mengikuti tes, ujian dan lain sebagainya itu di tahun 2018. Sedangkan yang diterimanya 300. Sedangkan jumlah pemuda di Kabupaten Mimika itu 60%. Perempuan dan laki-laki 60%. Yang diterimanya 300. Jumlah penduduk 223.000, sorry. Yang diterimanya 300. Siapa yang bisa berjuang itu? Teman-teman sekalian. Bukan saya, ya kan? Bukan ketua tadi Gemini, bukan. Semua kita yang ada di sini. Kita harus berjuang dan memastikan bahwa lapangan tenaga kerja terbuka, ya kan? Pelayanan di bidang misalkan perumahan terbuka. Kebijakannya sudah ada, persoalannya pemerintah kabupaten apakah bisa mengeksekusi ini atau tidak? Apakah bisa menjalankan ini atau tidak? Itu yang paling relevan. Supaya teman-teman ketika selesai kuliah, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena teman-teman kan rata-rata tidak ada yang kuliah di kampus kedinasan, kan tidak ada kan? Kalau kampus kedinasan sudah jelas, misalkan kuliah misalkan di IPDN. Setelah kuliah di IPDN, selesai keluar sudah tahu pasti jadi pegawai. Iya kan? Teman-teman kan rata-rata sekolah tinggi ilmu ekonomi. Setelah keluar mau jadi apa? Karena nasional, kita kembali ke tema tadi, nasionalisme itu dia akan berjalan terus-menerus. Dan itu akan terus terpatri dalam setiap jiwa para kaum nasionalis. Baik dia ketika di organisasi maupun dia di dalam lingkungan pekerjaan. Karena kan sekarang ini mengaplikasikan nasionalisme kita di segala tempat, baik di dalam pekerjaan, baik sebagai seorang guru,
seorang karyawan di bank misalkan dan lain sebagainya. Dia bisa menerapkan nasionalisme dengan dia bekerja secara profesional, benar-benar melayani masyarakat. Tetapi kalau pasar tenaga kerja tidak dibuka bagaimana? Nah, ini satu isu krusial, tapi kita harus dorong sama-sama karena kalau kata Bung Karno itu ideologi saya tidak cukup. Kita butuh banyak kader di lapangan yang mengorganisir kekuatan rakyat dan kemudian kita mendorong dan menjamin bahwa ideologi dan visi misi kita itu bisa tercapai. Tugas-tugas teman-teman hari ini adalah turun ke lapangan dan kita rebut kemenangan. Mereka, semangat dong, mereka, gitu. Paham ya, kira-kira ya. Tetapi yang paling real bisa dilakukan ketika teman-teman sudah memiliki pekerjaan atau kalau misalkan nanti ada yang di pemerintahan, itu lebih bagus lagi. Teman-teman bisa menjadi pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kata kuncinya harus meningkatkan soft skill. Kepemimpinan, belajar tentang ilmu-ilmu terkait dengan kepemimpinan, manajerial, manajemen, ya kan? Kemudian disiplin ilmu masing-masing. Yang di ekonomi ikutlah misalkan apa itu? Ada pelatihan chat misalkan. Ada misalkan pelatihan di bidang audit, ikut yang hal-hal kayak begitu. Kalau yang misalkan di teknik ada sertifikasi ikut. Sehingga pertama tadi punya pengalaman apa segala macam. Dan ketika pasar tenaga kerja dibuka, ya kan? Lapangan tenaga kerja dibuka, teman-teman nyaris sudah tidak ada lawan lagi. Pasti teman-teman yang dipilih. Ketika teman-teman sudah masuk ke dalam situ, lalu kemudian teman-teman mengaplikasikan apa yang tadi kita sebut tentang nasionalisme. Jadi tema nasionalisme ini tidak hanya berada di awan-awan sana, dia benar-benar bisa membumi. Gitu. Nanti di intermediate training atau apa di game ini namanya apa intermediate training? Kaderisasi nanti tingkat berikutnya baru saya bedah teori-teori. Kalau sekarang saya bicara yang ringan-ringan saya dulu. Paham ya? Kurang lebih ya. Karena kalau saya masuk ke teori teman-teman bingung nanti. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya akhiri sudah. Nanti teman-teman bisa datang sehingga saya biasa di kantor PDIP, teman-teman datang situ kita diskusi. Atau teman-teman bisa nanti undang saya kalau ada diskusi-diskusi kajian, saya siap untuk datang. Dan kita diskusi lebih rileks, lebih santai sambil minum kopi, sambil santai-santai lah. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Merdeka! 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 Merdeka!